Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin abil qasimil mustafa Muhammad wa alihi at-tahirin siyama baqiyatullahi fil aradin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini kita bertemu kembali dalam ziarah yang sebagaimana telah kita lakukan, sebagaimana biasanya kita lakukan pada hari Rabu, hari khusus berziarah ke Imam Ridha alaihissalam. Dan setelah berziarah kita mengaji kitab Uyun Akhbarur Ridha, sebuah kitab yang ditulis oleh yang dikumpulkan oleh Syekh Saduq yang berkenaan hadis-hadis yang berhubungan dengan Imam Ridha alaihissalam. Baik, kita tidak memperpanjang lebar mukaddimah lagi. Selawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyaknya berselawat kepada beliau, kita terhitung sebagai umat beliau, sebagai pecinta beliau, sebagai orang yang mendapatkan syafaat dari beliau, orang yang mendapatkan petunjuk hidayah melalui beliau dan ahlul baitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung saja kita mulai ziarah kita. Sebagaimana biasanya kita mulai dengan mohon izin masuk. Mohon izin masuk, yaitu apa maksudnya mohon izin masuk? Karena kita semua tidak masuk ke dalam haram Imam Ridha alaihissalam, tapi kita memanggil Imam Ridha alaihissalam, kita berziarah kepada Imam Ridha alaihissalam dari jarak yang jauh, dari rumah kita masing-masing. Tapi doa izin masuk haram Imam Ridha bagi kita adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya hati kita terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam, supaya salam kita dijawab oleh Imam Ridha alaihissalam. Doa kita, doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul kepada Imam Ridha alaihissalam diaminkan oleh Imam Ridha alaihissalam. Beliau juga menjawab salam kita, beliau mengaminkan doa-doa kita, dan beliau dan kita tercatat sebagai peziarah Imam Ridha alaihissalam. Tercatat sebagai peziarah Imam Ridha alaihissalam sesungguhnya merupakan sebuah anugerah yang sangat luar biasa, terkhusus bagi siapa? Bagi kita yang imannya lemah, yang ibadahnya lemah, yang kita adalah hamba yang rendah. Maka dengan berziarah ini, maka kita mampu untuk meningkatkan kualitas diri kita, mampu untuk memperbanyak pahala kita. Karena pahala berziarah kepada Imam Ridha alaihissalam bukanlah pahala yang sedikit. Pahala berziarah kepada Imam Ridha alaihissalam kalau dicatat sebagai seorang peziarah yang makbul, maka ia tercatat mendapatkan pahala alfun haji wa umrah. Kita tahu bahwa untuk satu kali saja kita bisa melaksanakan ibadah haji dengan syarat, dengan kondisi pada saat ini, maka tidak mudah, karena satu giliran saja untuk menunggu sekarang butuh waktu belasan tahun, terlepas kita memiliki kemampuan ekonomi atau tidak. Jadi menunggu saja itu sudah waktu yang sangat lama. Itu masih untuk melaksanakannya saja.
belum lagi ceritanya apakah yang satu kali kita laksanakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Tetapi barang siapa yang ziarahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ziarahnya diterima oleh Imam Ridho alaihissalam dan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala, para imam alaihissalam telah menjanjikan pahala yang cukup besar, yaitu alfun alfun haji dan umrah. Itulah pahala yang cukup besar. Dengan kata lain, bahwa pahala berziarah kepada Imam Ridho alaihissalam bukan pahala yang sedikit yang bisa dituliskan dengan kata-kata. Jadi alfun alfun haji dan umrah itu menunjukkan pahala yang besar, bukan sesuatu yang kecil yang bisa dituliskan. Jadi beruntunglah orang-orang yang ziarahnya diterima oleh Allah dan Imam Ridho alaihissalam. Berkali-kali kita berziarah, seandainya berkali-kali ziarah yang telah kita lakukan ini sekali saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Imam Ridho alaihissalam, maka itu adalah hal yang sangat besar, itu adalah hal yang sangat agung. Baik, langsung saja kita mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabi salawatuka alaihi wa alihi wa qad mana'atan nasa ayadkhulu illa biizni faqulta ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa yu'zana lakum. Allahumma inni a'taqidu hurmata sahibi hadzal mashhadis syarif fi ghaibatihi kama a'taqiduha fi hadrati wa'alamu anna rasulaka wa khulafa'aka alaihimus salam ahya'un 'indaka yurzaqun. Ya Allah, kami meyakini mereka hidup dan kami meyakini mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu rezekinya adalah yarawna maqami. Mereka melihat keberadaan kita. Wa yasma'una kalami. Dan mereka mendengarkan kata-kata kita. Orang yang telah meninggal banyak sekali yang terputus darinya. Terputus rezeki untuk melihat orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang di sekitarnya. Tapi Imam Ridho alaihissalam ahya yarawna maqami wa yasma'una kalami wa yarudduna salami. Beliau melihat kita, beliau mendengarkan kita. Beliau tahu kita meluangkan waktu di kesibukan hari ini. Kita di hari-hari yang penuh dengan kesibukan ini, kita sempatkan 1 jam duduk berziarah kepadanya. Wa annaka hajabta sam'i kalamahum wa fatahta baba fahmi biladhizi munajati wa inni astazinuka ya wa inni astazinuka ya rabbi awwala. Untuk mendapatkan nikmat yang luar biasa ini, nikmat di mana kata-kata kita, salam kita didengar oleh Imam Ridho alaihissalam, supaya kita bisa terhubung dengan orang yang sedang kita ziarahi saat ini, maka kita pertama sekali minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, izinkan kami berziarah kepada Imam Ridho alaihissalam. Wa asta'zinu rasulaka sallallahu alaihi wa alihi thaniya. Dan yang kedua, kita meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ya Rasulullah,
kami ingin terhubung dengan cucunda Imam Ridha alaihissalam. Kami ingin berziarah kepada Imam Ridha alaihissalam. Kami ingin menyampaikan isi hati kami kepada Imam Ridha alaihissalam, Imam Rauf. Wa astazinuka khalifatakal imam al-mafruḍa alayya ta'atu. Astazinuka khalifatakal imam al-mafruḍa Ali bin Musa ar-Ridha alayya ta'atu wal malaikatal muwakkilin bihadzal buqatil mubarakati tsalisa. Kita juga minta izin bagi Imam Ridha alaihissalam, kami yang jauh dari Khurasan, kami yang jauh dari Mashhad, ribuan kilometer jarak rumah kami dengan pusara Imam Ridha alaihissalam, kami ingin terhubung denganmu, kami ingin berziarah padamu. Kami ingin menyampaikan salam untukmu, khusus buatmu di hari Rabu ini. Adkhulu ya Rasulullah, adkhulu ya hujjatallah, adkhulu ya malaikatallahil muqarrabin muqimina fi hadzal mashhad. Fa'dzal ya maulai fit dukhuli afdala ma adzinta li ahadin min awliyai wa illam akun ahla lidzalik wa anta ahlu lidzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ziarah, mohon izin kita. Semoga kita semua diizinkan untuk terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam. Biar Imam Ridha alaihissalam yang melihat kita, di mana kita, rumah kita, kondisi kita. Biar Imam yang memperbaiki apa yang kurang dari kita, apa yang kurang dari rumah kita, apa yang kurang dari sekitar kita. Kita lanjutkan ziarah kita. Asyhadu an la ilaha bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa annahu sayyidul awwalin wal akhirin. Wa annahu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa nabiyika wa sayyidi khalqika ajma'in. Salat la yaqwa ala ihsa'iha ghairuk. Allahumma salli ala amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib abdika wa akhi rasulik الذي انتجبته بعلمك وجعلته هاديا لما شئت من خلقك والدليل على من بعثته برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك والمهيمن على ذلك كله والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجة وليك وأم سبطين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة الطهرة الطاهرة المطهرة التكية النكية الردية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك. اللهم صل على الحسن والحسين سبطا نبيك
وسيد شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك. اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك سيد العابدين. اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفاتك في أرضك باكر علم النبيين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وهجتك على خلقك أجمعين الصادق البار. اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناطق بحكمك والحجة على بريتك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمرك والداعي إلى سبيلك. اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك. اللهم صل على الحسن بن علي العامل بأمرك القائم في خلقك وحجتك المؤدي عن نبيك وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باقية تعجل بها فرجا وتنصره بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. اللهم إني أتقرب اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وأوالي وليهم وأعادي عدوهم وارزقني بهم خير الدنيا والآخرة واصرف عني بهم شر الدنيا والآخرة وأهوال يوم القيامة. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليك يا عمود الدين. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيه الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد رسول الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء.
السلام عليك يا وارث الحسن والحسين. السلام عليك يا السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا وارث محمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. اللهم إليك صمدت من أرضي وقطعت البلاد رجاء رحمتك، فلا تخيبني ولا تردني بغير قضاء حاجاتي. وارحم تقلبي على قبر ابن أخي رسولك صلواتك عليه وآله. بأبي أنت وأمي يا مولاي أتيتك زائرا وافدا عائذا مما جنيت على نفسي وكتبت على ظهري. فكل شافعا إلى الله يوم فكري وفاقتي. فلك إن الله مقام محمود وأنت إنه وجيه. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولاياتهم. أتولى آخرهم بما توليت به أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم. اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجهدوا بآياتك وسخروا بإمامك وحملوا الناس على أكتاف آل محمد. اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن. صلى الله عليك يا أبا الحسن. صلى الله عليك يا أبا الحسن. صلى الله عليك يا أبا الحسن. صلى الله على روحك وبدنك صبرت وأنت الصادق المصدق. قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. Bapak Ibu sekalian, para peziarah Imam Ridho alaihissalam sekalian, itu adalah ziarah kita. Kita panjatkan salam, kita panjatkan doa-doa, kita bermunajat dengan bahasa yang diajarkan kepada kita. Jadi doa-doa ziarah ini adalah doa-doa yang diajarkan kepada kita ketika berziarah kepada Imam Ridho alaihissalam. Beginilah matan yang dibacakan. Begitu juga dengan misalnya dengan ziarah-ziarah yang lain, ziarah Asyura, ziarah Amirul Mukminin, itu adalah ziarah-ziarah yang diajarkan kepada kita ketika kita berziarah kepada mereka. Nah, sekarang marilah kita berikan salam, bermunajat dengan bahasa kita sendiri, dengan bahasa ibu kita, dengan bahasa hati kita. Dan silakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk berdoa dengan bahasa masing-masing. Kami persilakan.
Kita doakan orang-orang yang ada di sekitar rumah kita, suami, istri, anak-anak kita, orang-orang tua kita yang masih hidup ataupun yang telah tiada. Kita doakan mereka, kita doakan guru-guru kita, para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada, para pejuang, para para ulama, terkhusus Said Ali Khamenei. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau, senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau, kepada para syuhada. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan derajat para syuhada. Semuanya kita doakan, dan terkhusus doa untuk keselamatan Sohibul Amr wa Zaman. Mari kita sama-sama panjangkan doa Allahumma kulli walikal hujatil hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli walik al-hujjati binil hasan. Salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hazihi sa'a wa fi kulli sa'a waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa ayna hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Dan kita akan lanjutkan dengan doa Allahumma, doa salawat khassa Imam Ridha alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Ali ibn Musa Ridha al-Murtada al-Imam at-Taqi an-Naki wa hujjatika ala man fawqa al-ardi wa man tahta ath-thara الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Baik, sekarang kita akan itu di ziarah kita, dan sekarang kita akan masuk kepada kajian. Saya memasukkan filenya. Ini salah mana ya? Mohon maaf, ada kesalahan teknis sedikit.
Hmm. Iya, Mbak. Dari apa itu? Hmm, bukan. Bukan rasanya. Untuk menampilkan apa ya? Enggak, tidak lagi loading. Ada masalah. Bisa digunakan. Mohon maaf sebentar, ada kesalahan teknis ini. Tidak, mengembalikan model. Hmm, hmm, coba. Ini mengembalikan menghilangkan ini. Udah. Review speaker. Speakernya. Ini dia. Ini. Ini belum hilang. Ini di minimize aja lah. Mana? Ini ini. N keluar. Mas. Go. Sambil nggak bisa kita sambil bicara sambil share. Baik. Bisa dengar? Siapa ya? Coba. Ini aja. Kalau gini bisa dengar? Bisa dengar. Nah, kalau gini bisa dengar aman. Dengar. Suara saya. Kedengaran. Baik. Kalau begini bisa dengar suara saya, ibu sekalian. Bagus. Baik. Kita kemarin melanjutkan hadis bab ke-6, bab 6 tentang hadis 29. Ini hadis yang cukup panjang, di mana hadis ini langsung diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, yang di situ ada sahabat Rasul, yaitu Ubay bin Ka'ab, hadir di
hadir di situ, dan Rasulullah SAW menerangkan keagungan Imam Husain alaihissalam. Bukan hanya Imam Husain alaihissalam, tetapi keturunan Imam Husain alaihissalam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan doa-doa khusus untuk Imam Husain alaihissalam. Kalau gini bisa nampak mata nih. Matanya nggak muncul. Itu sudah saya HP. Waktu lagi. Baik, Ibu sekalian, untuk sekali ini saya tidak tampilkan matanya, ada sedikit teknis ini. Saya bacakan saja hadisnya. Wa innallaha tabaraka wa ta'ala, ini lanjutan dari hadis kemarin. Wa innallaha tabaraka wa ta'ala raqaba fi sulbil hasan nutfatan. Jadi setiap keturunan Imam Husain alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah nutfah. Dan kita sudah sampai kepada Imam Hasan Asy'ari, dan sekarang giliran nutfah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Imam Hasan Asy'ari, Imam Hasan alaihissalam. Nutfatan mubarakatan zakiyah thayyibatan tahiratan mutahharah. Jadi salah kekhususan nutfah tersebut, nutfah yang mubarakah, itu nutfah yang memberikan keberkahan, yang memberikan kebaikan yang sangat luar biasa. Jadi ada banyak keberkahan dalam nutfah tersebut. Salah satu saya pikir apa berkahnya adalah keberadaan kita semua, para pecinta Ahlul Bait alaihissalam, para pecinta Imam Ridha alaihissalam, dimanapun mereka berada. Tanpa keberadaan inayah dari Imam Ridha alaihissalam, tanpa keberkahan dari Shahibul Amr wa Zaman, maka kita hari ini tidak akan eksis. Jangankan kita bilang kita tidak berwilayah kepada mereka, bahkan keberadaan kita pun mungkin telah sirna tanpa keberadaan dari beliau. Zakiyah adalah sebuah nutfah yang suci, thayyibah adalah yang baik, tahirah ini juga suci, dan mutahharah makna yang dan disucikan. Ya radha biha kullu mu'min mimman qad akhazallahu ta'ala misaqah fi wilayatih, dan seluruh orang-orang yang telah berwilayah kepadanya, insya Allah kita semua adalah orang-orang yang ridho terhadap hukum yang berlaku, apa yang terjadi dengan Shahibul Amr wa Zaman. Hari ini Bapak Ibu sekalian, imam kita tidak berada di dekat kita. Tapi hari ini kita masih senantiasa siap untuk mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang berwilayah kepadanya. Kita mencoba untuk menjaga diri kita. Kita mencoba untuk menjadi sebaik-baiknya manusia di tengah bumi ini dengan tantangan dunia hari ini. Jadi dunia hari ini juga memberikan sebuah tantangan yang pada dasarnya membawa manusia menuju kehancuran. Sebagaimana kita tahu bahwa kita pun hari ini berada di tengah menjadi sebuah komunitas umat Islam yang sangat luar biasa hari ini, tetapi jumlah umat Muslim yang besar ini tidak mampu bahkan untuk mempertahankan saudaranya di Palestina. Kenapa? Karena semua orang-orang Islam masih sibuk dengan dirinya. Akan tetapi berbeda dengan orang-orang yang memiliki wilayah pada Ahlul Bait salamullah alaih. Kita masih memperjuangkan saudara kita yang minoritas Palestina, walaupun mereka berbeda secara pemikiran dengan mereka. Tetapi karena persaudaraan sama Muslim, karena persaudaraan sama manusia, bahkan orang-orang Syiah seperti Sayyid Hasan Nasrullah sallallahu alaihi telah
memperjuangkan nyawanya, dan itu adalah tanda bahwa keridhaan orang-orang yang memiliki misak. Bahkan orang-orang yang jauh seperti kita bahkan rela setiap hari untuk menunjukkan kepada dunia bahwa saudara kita di Palestina dalam keadaan terzalimi. Bahkan dalam kajian kita seperti ini, kita masih menyebutkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, walaupun kita hari ini jauh dari imam kita. Wa yakfuru biha kullu jahidin, dan orang-orang yang mengingkari Imam Mahdi ajallahu taala farajah, maka orang-orang yang menjadi orang-orang yang apa? Yang tertutup. Maka bagi orang-orang yang tertutup, apa jadinya? Apa efeknya? Ya, mereka akan jauh dari nuansa perjuangan, jauh dari nuansa kebangkitan, jauh dari nuansa bagaimana menjadikan agama ini agama yang semestinya sebagai sebuah agama. Makanya dalam surah Al-Maidah, setelah ayat lupa saya ayatnya berapa, dikatakan bahwa tidak ada itu sebenarnya Nasrani dan Yahudi, ahli-ahli kitab itu, kalau mereka tidak melakukan kebangkitan. Begitu juga dengan kita pada dasarnya. Percuma kita sebagai seorang muslim, percuma kita mengatakan kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kita tidak memiliki nilai kepedulian yang tinggi terhadap saudara sesama kita, maka jangan katakan bahwa kita adalah sebagai seorang muslim. Jadi dan inilah perjuangan yang dibawakan oleh Sohibul Amr wa Zaman. Nanti juga akan kita bahas apa yang ingin ditegakkan oleh Imam Mahdi ajallahu taala farajah. Wa huwa imamut taqiyun naki, dan dia adalah imam yang penuh takwa dan penuh dengan kesucian batin, kesucian diri. Sarrun mardiyun, orang-orang yang bahagia, karena dia adalah orang-orang yang sarrun, orang yang membuat orang-orang bahagia. Mardiyun, orang-orang yang diridhoi. Hadin mahdiyun, orang-orang yang memberikan petunjuk. Yahkumu bil adl, adalah orang-orang yang menegakkan keadilan. Wa ya'muru bih, dan itulah yang menjadi tolak ukur dari keberadaan Imam Mahdi ajallahu taala farajah. Dia menghukum dengan keadilan, yang dimana hari ini kita sangat jauh dari konsep keadilan. Kita seolah-olah menganggap bahwa keadilan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin pada hari ini. Kita di Indonesia saja misalnya, bagaimana perilaku ketidakadilan itu sekarang ini hadir di depan mata kita. Kita saksikan bagaimana seorang pelaku kejahatan, pelaku korupsi hanya dihukum beberapa tahun, sedangkan hanya pencuri biasa saja, pencuri sesuatu yang kecil yang bisa kita bilang sesuatu yang tidak berharga, bahkan bisa kita maafkan begitu saja sebenarnya, tetapi harus dihukum bertahun-tahun. Itu sangat miris, sangat di luar dari konsep keadilan yang ada. Yusaddiqullahu ta'ala, dan membenarkan apa firman Allah Subhanahu wa taala. Wa yusaddiqullahu ta'ala fi qaulih, dan mohon maaf, wa yusaddiqullahu ta'ala fi qaulih, dia membenarkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala juga membenarkan apa yang beliau katakan. Jadi
mereka saling membenarkan dan saling dibenarkan. Yakhruju min tihamah. Kita bacakan saja. Insyaallah bisa selesai hari ini. Yakhruju min tihamah hina tadhharat dalailu wal alamat. Kata Rasulullah SAW, lanjutkan, beliau akan keluar dari mana? Dari Tihamah. Tihamah itu adalah sebuah gunung di Arab, di Jaziratul Arab, yaitu di selatannya kota Mekah. Dia akan muncul di Tihamah dengan dalailu wal alamat. Ada tanda-tanda kemunculannya. Walahu kunuzul la zahabun wala fiddatun. Dan ketika dia muncul, dia membawa sebuah kunuzun itu adalah sebuah peti perbendaharaan yang sangat luar biasa. Tapi perbendaharaan ini bukan zahabun wala fiddatun, bukan emas dan bukan perak, illa khuyulun mutahammah. Tetapi ada orang-orang yang ada kuda-kuda yang diberi pelana. Illa khuyulun mutahammah, kuda-kuda yang berpelana. Dalam artian ada pasukan dengan lengkap. Karena pada saat itu kan tidak mungkin dikatakan ada pesawat tempur, ada apa namanya? Ada tank-tank, bahkan mungkin juga ada bom-bom nuklir kan. Nah, pada saat itu kan tidak ada. Jadi khuyulun mutahammah. Jadi salah satu pasukan yang terkuat pada saat itu bisa dipahami adalah pasukan berkuda. Makanya bagi orang pasukan berkuda itu memiliki posisi tersendiri. Warajulun musawwamah, dan laki-laki yang memiliki tanda-tanda khusus. Jadi ketika Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah insyaallah muncul zuhur, dia zuhur dengan kekuatan, bukan zuhur dengan emas dan bukan emas dan perak, tapi dengan kekuatan. Ya jama'allahu ta'ala lahu min aqasil balad ala adadi ahlil badr. Dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan min aqasil balad, dari seluruh penjuru dunia. Jadi bukan hanya sebatas orang Arab saja, tapi dari penjuru dunia. Ada yang menyertai Imam Mahdi nanti ketika zuhur adalah orang-orang dari penjuru dunia, ada di Ahlul Badar. Jumlah mereka adalah sejumlah pasukan Badar. Pasukan Badar berapa jumlahnya? Salasumi'atin wa salasah asyar. Jadi berupa 313 rojulan. 313 orang. Inilah yang menyertai Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah. Bukan hanya orang-orang, tetapi sebagaimana yang saya katakan tadi, dengan pasukan penuh. Ma'ahu sahifatun makhtumah. Bersama Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah ada sahifah, dalam artian ada absen. Ada absen, di situ tertulis fiha adadun ashabi. Di situ tertulis jumlah sahabat-sahabat yang 313 tadi. Bi asma'ihim. Jadi ashabihi bi asma'ihim. Sahabat-sahabat 313 dengan nama-namanya. Wa ansabihim, dengan nasab-nasabnya, siapa ayahnya, siapa kakeknya, itu semua tercantum dalam lembaran tersebut, dalam apa namanya, absensi yang saya katakan tadi. Wa buldanihim, dari kota mana saja yang kita katakan tadi, uqasil balad, dari seluruh penjuru alam. Wa tabaihim wa hilahahum wa kunahahum, jadi semuanya ada marga-marganya, ada ciri-cirinya, ada kunyah-kunyahnya. Kaddaduna majiddu fi ta'atih, sifat-sifat mereka adalah pekerja keras, sungguh-sungguh dalam ketaatan kepadanya. Kaddaduna, mujidduna, jadi mereka adalah para mujidduna, benar-benar orang-orang yang tidak pernah lalai dalam berupaya untuk taat kepadanya. Oleh sebab itu, persoalan Mahdawiyat adalah persoalan yang sangat penting bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian, dan konsep Mahdawiyat ini harus diturunkan kepada generasi-generasi kita berikutnya, supaya
kaddaduna mujidduna fi ta'atih, itu selalu ada pada mereka. Jadi supaya mereka benar-benar menciptakan kita, kalau seandainya itu bukanlah kita, tapi kita bisa menjadi landasan buat generasi-generasi kita berikutnya, generasi-generasi yang benar-benar fokus untuk kezuhuran Imam Mahdi ajallahu taala farajah. Mereka lah nantinya yang membawa peralatan-peralatan tersebut, sebagaimana dikatakan kuda-kuda tersebut. Jadi untuk menyiapkan itu juga membutuhkan persiapan-persiapan. Faqala lahu Ubay, dan Ubay dan Rasulullah SAW berkata kepada Ubay, wa ma dalailu wa alamatu ya Rasulullah. Itu peristiwa tersebut yang kau katakan tadi, apa tanda-tandanya? Dan kata Rasulullah, lahu alamun, ada sebuah bendera, izahana waktu khuruji, ketika sampai pada waktunya, intasyara dzalik alam min nafsih, maka alam itu akan berdiri dengan sendirinya, bendera itu akan, panji itu akan berdiri dengan sendirinya. Wa antaqahu Allah taala, dan dia berkata, fanadahul alam, dan Allah Subhanahu wa taala berkata padanya, fanadahul alam, wahai bendera, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada bendera itu, wahai bendera, berbicaralah. Maka berbicaralah bendera tersebut, ukhruj ya walillah, wahai waliullah, keluarlah. Yaitu siapa waliullah? Keluarlah. Dia memerintahkan, bendera itu memerintahkan supaya Imam Mahdi ajallahu taala farajah supaya untuk keluar. Faktul a'da Allahi wa huma rayatana wa alamatan. Jadi keluarlah, faktul, maka bunuhlah semua musuh-musuhmu, orang-orang yang selalu berbuat di luar sistemmu, dan rubahlah sistem ini menjadi sistem yang sesuai dengan konsep Islam, konsep yang dibawakan, yang menjadi tujuan dakwah dari Rasulullah SAW. Dan dua hal ini menjadi dua tanda. Jadi ketika muncul bendera, dan pada saat itu Imam Mahdi pun muncul dan dia berkata, jadi benderanya muncul dan bendera itu meminta kepada Imam Mahdi ajallahu taala farajah untuk bangkit. Dalam artian apa makna dari perkataan ini? Perkataan ini mengatakan bahwa Imam Mahdi ajallahu taala farajah sudah siap untuk maju. Dia hanya tinggal menunggu perintah. Siapa yang menyertainya? Bisa dibilang tinggal menunggu siapa yang menyertainya. Makanya bagi para pecinta Sohibul Amr wa Zaman, kita berupaya untuk membuat diri kita dengan segala kelemahan yang kita punya, untuk menguatkan diri kita, menguatkan secara potensi, menguatkan juga secara aktual. Kita memiliki potensi, memiliki keinginan, dan kita juga berupaya untuk mengaktualkan supaya kita adalah salah satu dari 313 pecinta Imam Mahdi ajallallahu taala farajah. Dan dilanjutkan, walahu saifun maghmudun, dan di sisi Imam Mahdi ajallahu taala farajah ketika zuhur ada pedang yang tersarung. Jadi ada sebuah pedang yang berada di dalam sarungnya. Jadi pada saat ini pedang itu tidak dalam sarung, dalam artian pedang fungsi untuk ketika Imam Mahdi muncul untuk memerangi, itu tidak dalam keadaan perang. Jadi kondisi hari ini, kondisi Imam Mahdi ajallahu taala farajah tidak dalam keadaan perang. Dia masih memandu, membimbing para pengikutnya, membimbing para pecintanya untuk supaya ia siap untuk berperang. Faiza hana waktun khurujih. Jadi ketika keluar pada waktunya nanti, ketika waktu keluarnya Imam Mahdi, ikhtala dzalika saifu minaghimdi, maka pedang itu akan keluar dengan sendirinya. Jadi jangan khawatir, Imam Mahdi ajallahu taala farajah tinggal menunggu waktu saja kapan ia harus memerangi musuh-musuhnya. Wantaqahullahu azza wajal, sama seperti bendera tadi, dia pun berkata, fanadahu saif,
dan pedang berkata, "Ukhruj ya wali Allah." Dia juga berkata, "Keluarlah wahai wali Allah, keluarlah wahai sahibul amri waz zaman. Fala yahillu lak an taqud an a'daillah." Dan pada saat itu uh, imam tidak lagi untuk duduk, an yahillu, tidak halal baginya untuk taqud an a'dai. Jadi tidak layak bagi imam untuk diam melihat bagaimana kezaliman para musuh-musuhnya. Fayakhruj, dan imam keluar, wa yuqtalu a'daillahi haitsu sukifuhum, dan imam membunuh mereka, memerangi mereka dimanapun mereka berada. Wa yuqimu hududallah, dan imam menegakkan hukum-hukum Allah. Wa yahkumu bihukmillah, dan memberikan hukum sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yakhruj Jibril alaihissalam an yamini wa Mikailu an yasari, dan Jibril juga datang menyertai Sohibul Amr wa Zaman, berada di kanannya, dan Mikail juga berada di sebelah kirinya. Wa saufa tadhkuruna ma aqumu lakum walau ba'da hina wa ufawwidhu amri ilallahi ta'ala azza wa jal. Dan kalian akan mengingat apa yang aku katakan ini kepadamu meskipun telah beberapa waktu berlalu, dan aku serahkan urusanku kepada Allah Ta'ala. Ya Ubay, tuba liman lakiyah, maka beruntunglah, tuba, ini baik sekalilah orang yang bertemu dengannya. Maka pada hari itu, pada hari zuhurnya Sohibul Amr wa Zaman, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung karena telah bertemu dengan Sohibul Amr wa Zaman. Wa tuba liman ahabbah, dan beruntung pula lah orang-orang yang mencintainya. Wa tuba liman qala bi, dan beruntung pula lah orang-orang yang berkata-kata kepadanya. Kenapa mereka beruntung? Yunajjihimullahu bihi minal halakah, karena mereka diselamatkan daripada kehancuran. Karena sistem-sistem di luar sistem ilahiyah ini, Bapak Ibu sekalian, adalah sistem-sistem yang sangat menghancurkan. Kita tidak melihat sistem-sistem ini penuh dengan harapan, tetapi kita melihat sistem-sistem yang ada pada saat ini penuh dengan kekhawatiran. Hari demi hari kita akan menghadapi sebuah ketidakpastian dalam banyak hal, ketidakpastian dalam ekonomi, ketidakpastian dalam moral, ketidakpastian dalam keadilan. Tetapi pada masa Sohibul Amr wa Zaman, kita selamat dari ini semua. Wa bil iqrari billah wa bi rusulih, dan beliau berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bi rusulih. Begitu pula dengan Rasul, wa bi jami'il a'immah yaftahullahu lahumul jannah, dan Imam Mahdi ajallahu taala farajah membawa umat menuju pintu surga. Jadi membuka pintu surga. Umat pada saat itu dibawa tidak pada kekacauan moral, tidak kebawa kekacauan ekonomi, tidak bawa kepada kekacauan keadilan, tapi menuju surga. Masaluhum fil aradi kamasalil miskil ladzi yasta'riha. Jadi kalau ingin dimisalkan, maka dimisalkan sebagaimana misk. Misk itu adalah parfum yang dari dari rusa jantan atau kancil jantan yang memiliki keharuman yang sangat luar biasa. Wala taghayyaru abadan, dan itu tidak akan pernah berubah. Wa masalahum fis sama kama salil qamaril munir, dan kalau seandainya ingin dicontohkan kepada langit, maka seperti bulan yang selalu indah di saat bulan purnama. La yutfa'un nuruhu abadan, dan cahayanya tidak pernah padam. Qala Ubay, ya Rasulullah, kaifa bayanun hali haula'il a'immati anallah azza wa jalla. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala
menjelaskan tentang kondisi para imam ini. Qala innallah azza wa jalla anzala alayya isna asyar sahifah. Rasulullah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 12 sahifah kepadaku. Ada 12 kertas kepadaku. Ismun kulli imamin ala khatimih, dan diakhiri dengan 12 nama, setiap nama imam. Wasifatuhu fi sahifatih. Jadi dalam setiap lembaran itu ada satu sifat para imam alaihi salam. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengagungkan 12 imam ini. Dan inilah akhir dari bab 6 hadis yang ke-29. Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ingin dipertanyakan dari ini silahkan. Saya mohon maaf ada kesalahan teknis pada hari ini. Baik, kalau tidak ada, saya berterima kasih telah menyertai saya dalam ziarah ini. Insya Allah kita semua bersama-sama dalam rombongan ziarah ke Haram Imam Ridha alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala mencatatkan kita sebagai peziarah beliau, dan semoga kajian ilmu ini memberikan berkah kehidupan kita untuk senantiasa memelihara, merawat cinta kita kepada Ahlul Bait Nabi, sebuah cinta yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memperkaya ma'rifat kita terhadap Ahlul Bait salamullah alaih, sehingga kita bisa mengaktualkan bagaimana seorang Syiah yang sesungguhnya, sebagai pecinta Ahlul Bait yang sesungguhnya. Di akhiril kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.